Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di sore hari ini ada satu komen beberapa waktu yang lalu di YouTube ya, untuk sharing juga terkait tips atau cara melakukan slice kertas ya. Nah, kali ini kita akan sedikit bedah sedikit lebih detail mengenai tips-tips dan cara melakukan slicing kertas, teman-teman. Mungkin di video sebelumnya saya pernah sharing mengenai slicing kertas, tapi tujuannya lebih kepada kenapa kita bikin lebih hemat bagi-bagi kertasnya untuk beberapa tipe slicing kertas. Jadi yang pertama, objektif dari slicing kertas adalah untuk memeriksa salah satu indikasi ya, indikator ketika kita mengasah sudah seberapa tajam sih hasil asahan kita, atau bisa jadi yang kedua tujuannya untuk melihat seberapa mature atau seberapa level tingkat kemahiran kita dalam mengasah sebuah pisau. Itu bisa dengan menggunakan metode slicing kertas atau menggoreskan pisau ke kertas. Jika kita belum mempunyai alat ukur yang lebih modern ya, mungkin ada di konten YouTube yang lain ada yang pakai alat itu sehingga ketahuan angkanya dan sebagainya. Tapi ini sebagai salah satu media yang cukup ekonomis atau hemat ketika kita pengen ngecek ketajaman dari pisau plus pengen melihat seberapa sudah mahirkah kita dalam mengasah sebuah pisau. Nah, untuk tipe-tipe slicing kertas sendiri, kalau menurut saya ada banyak varian ya, atau banyak tahap-tahapan atau banyak level-levelnya. Dari yang level paling mungkin sederhana ke level yang mungkin jauh lebih complicated atau lebih kompleks atau mungkin sedikit lebih hard atau sulit gitu ya, teman-teman. Nah, kita coba akan sedikit bahas dulu untuk poin-poin dari yang mungkin dibilang yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya gitu ya, teman-teman. Nah, maka dari itu kita siapin dulu kertas dan pisaunya. Yang akan kita pakai pisau kali ini adalah kita gunakan pisau yang barusan unboxing sebelumnya. Ini pisau Victo ya, akan kita gunakan untuk tes slicing kertas. Nah, slicing kertas yang pertama itu slicing biasa ya, teman-teman. Slicing kertas untuk melihat kerataan atau ketajaman sebuah pisau. Bisa ketajaman dan bisa kerataan, yaitu dengan melakukan slicing kertas. Tapi key-nya teman-teman ya, tahap pertama itu adalah menggoreskan. Jadi bukan satu gini, tapi kayak menggoreskan dari sudut sini ke sudut sini. Jadi kayak digorekin teman-teman. Jadi tidak di satu tempat yang sama, tapi diratain set gitu. Contohnya gini. Nah sehingga dari ujung ke ujung itu kena, teman-teman. Nah, ini bisa mengetahui kerataan dari sebuah pisau. Kalau di sini ada dedet, itu berarti mungkin ada yang chipping atau seperti apa di satu titik, itu bisa ketahuan di sana. Kalau pisau itu nggak rata atau masih tumpul. Juga dari suaranya, itu kalau halus, semakin gesekannya itu semakin halus, itu berarti bisa dikatakan lebih tajam ya, dan lebih halus, teman-teman. Nah, kayak gitu, teman. Nah, gitu. Ini tahapan pertama ya. Jadi intinya adalah digosrekin. Yang kedua, yang sedikit lebih hard adalah push cut ya. Artinya kita pengen lihat, karena yang tadi kalau pisau agak tumpul pun kalau dengan metodenya digesrekin itu masih bisa, teman-teman. Tapi kalau yang kedua dengan push cut itu kalau pisaunya nggak tajam banget, ini belum tentu semua pisau bisa. Jadi melihat di push dan cut, ditaruh aja apakah dia bisa ngebelah atau enggak. Contohnya gini. Jadi mengandalkan berat dari pisaunya. Nah, di satu titik dia. Jadi kalau yang tadi digoreskan dari ujung sini ke sini, kalau push cut itu pengen lihat di satu titik aja, teman-teman. Nah, satu titik itu gimana dia? Nah, ini satu level di atasnya yang tadi digosrekin ya. Apakah digosrekin aja kalau tajam banget kelihatannya dari suara, teman-teman. Suara sama kehalusan itu bisa kelihatan udah tajam banget atau belum. Nah, kalau itu udah halus suaranya, dari kerataannya itu juga nggak ada dedet-dedetnya sama kali, benar-benar ngalir lancar banget. Nah, itu bisa jadi dia sudah cukup tajam. Kalau standar yang pernah saya review sama baca,
slicing kertas yang sangat tajam banget gini, ini aja udah lancar banget, nggak ada yang dedet-dedet, itu sebenarnya sudah dibolehkan atau cukup kalau kita mau pakai buat sembelih. Tapi kalau kita mau yang lebih ahsan lagi, lebih tajam lagi, lebih cepat, secepat-cepatnya sembelihan dan setajamnya pisau, masih kita bisa naikin levelnya. Nah, yang kedua, tadi kan level 1 yang slicing, push cut. Yang selanjutnya adalah kayak gini, teman. Nah, ini yang kertas berdiri, tapi yang dilipat-lipat. Nah, ini untuk melihat seberapa halus dan tajam sebuah pisau next levelnya lagi dari yang 2 sebelumnya tadi ya. Kalau menurut saya kayak gitu. Tolong kalau ada yang beda persepsi, fine-fine aja teman-teman. Ini lebih ke preferensi atau beda salah satu pendapat saya, dan bisa jadi salah juga sih, biasa aja. Nah, ini yang kedua teman-teman yang biasa saya praktekin. Nah, karena ini sebenarnya mudah jatuh kan teman-teman, mudah jatuh nih. Nah, ini bisa jatuh ke sana, jatuh ke sini, jatuh ke sini. Ini salah satu cara juga untuk lihat sistem metode push cut selain yang pakai yang tadi kita pegangin. Ini nggak kita pegangin, pakai kertas gulung yang kita berdirikan. Karena ini nggak stabil. Jadi kalau pisaunya nggak tajam, ini nggak bisa kebelah secara lurus ke bawah. Tapi kalau pisaunya tajam, itu akan mudah. Dan ini konsepnya sama ya. Kalau kita gosekin bisa, tapi level yang sedikit lebih tinggi itu sebenarnya lurus gitu. Itu yang agak lebih challenging atau lebih susah ya. Berarti untuk menandakan dari ketajaman pisau. Nah, ini kadang kalau pisaunya tajam banget, bisa nih teman. Tapi kalau mungkin pisaunya nggak begitu tajam, kadang kalau kita agak jeli, agak sedikit digosekin juga bisa juga. Nah, itu level kedua ya teman-teman. Level ketiga. Jadi, karena ini kan nggak stabil ya kertasnya. Nah, jadi butuh pisau yang cukup tajam untuk bisa membelah kertas dalam posisi berdiri dengan sistem ditekuk-tekuk gini. Jadi mirip-mirip push cut sih menurut saya konsepnya ya, kalau yang saya pahami. Nah, yang selanjutnya adalah metode kertas gulung teman-teman. Nah, ini yang menurut saya challenging ya. Di tisu bisa, belum tentu lulus kertas gulung berdiri teman-teman. Tahu pengalaman saya kayak gitu. Nah, karena di sini dibutuhkan pisau yang selain dia halus tajam, tapi juga greges untuk membelah si kertasnya. Karena dibutuhkan dia mampu menggores bagian halus dari kertas ini, teman-teman. Nah, ini kan halus nih. Nah, kadang yang mungkin perlu kita perhatikan, mungkin perlu hati-hati, teman-teman. Kalau di sini ada sedikit aja luka, nah itu bisa buat jalan masuk pisau itu bisa ngebelah. Itu agak trikinya di sana, teman-teman. Jadi perlu perhatikan juga. Nah, kalau memang pisaunya udah enak, greges, tajam, ini dibutuhkan pisau yang greges, tajam supaya bisa slicing di sini. Ini bisa, tapi kalau enggak dapat, teman-teman. Tuh, ini kan enggak dapat nih. Tadi kemudian kita coba lagi ya, ini enggak dapat nih. Meskipun tadi di kertas yang berdiri sama itu kan tajam, tapi ini enggak dapat. Di tisu di video sebelumnya juga dapat. Maka dibutuhkan pisau yang konsepnya greges, tajam, teman-teman. Nah, kalau pisau konsep greges, tajam itu enggak semua pisau ada ya. Coba saya carikan. Yang saya ada pisau greges tajam. Oke, ini aja nih. Mana kemarin? Oh iya. Nah, ini. Kita coba. Ini pisau salah satu bahan N6 yang bisa dikatakan greges, tajam. Udah kita turunin ya. Saya lupa udah turunin ke batu atau belum. Tapi kalau pisaunya greges, tajam, masuk ke kertas bisa. Nah, salah satu caranya adalah lagi teman-teman. Ini konsepnya, kalau tajam banget langsung gini bisa. Tapi kalau pisaunya masih kurang satu level di bawahnya, ini agak digosekin di sini, teman-teman. Tujuannya yang pertama sambil nyari. Karena kan ngasah nggak seragam ya. Ada yang di sini dapat, di sini belum dapat. Nah, kalau sambil digoresin, itu akan ketemu titik di mana dia yang paling greges, tajam, nah situ baru bisa menggorek. Tapi kalau di posisi yang belum dapat, waktu ngasahnya belum rata, lah itu berarti juga belum dapat. Karena emang ngasah yang greges, tajam itu susah-susah. Gampang, teman-teman. Harus ketemu pisau yang pas dan batu yang pas. Nah,
kayak gini. Berarti kan pisaunya ini gerges tajamnya di area sini, di area yang sini. Nah, ini konsepnya digosekin gini. Kalau belum rata atau nyari di posisi mana sih yang gerges tajam. Tapi kalau pisaunya udah gerges tajam, enak-enak aja teman-teman. Contohnya adalah di kemana? Oh, ini. Contohnya pisau. Nah, ini. Surupisa. Ini termasuk rantai 7. Ini menurut saya sih termasuk salah satu yang favorit. Enak, gerges tajam biasanya. Posisi mana aja langsung dapat untuk di posisi kertas berdiri sebelumnya ya. Nah, tuh. Jadi nggak perlu digosekin. Posisi itu langsung turun ke bawah dapat. Posisi itu langsung turun ke bawah dapat. Tuh. Dan sudutnya juga harus pas ya teman. Ketika menggosekan di sini, itu lihat sudut dari mata bilahnya. Kalau dia semakin tajam, itu posisi sudut ini juga harus perhatikan. Kalau dia agak landai, seperti apa harus diperhatikan. Karena nanti bisa jadi beda juga sisi dapatnya. Di posisi mana dia akan dapat gerges tajamnya. Ya. Nah, itu konsepnya. Sedikit saya rekap ya. Jadi kalau yang konsep kertas gulung berdiri itu mungkin yang paling susahnya. Kalau yang saya alamin ya, mungkin bagi yang lain udah gampang banget. Tapi kalau saya masih belajar, ini paling challenging buat saya. Tergantung tipe-tipe pisaunya untuk dapetinnya. Jadi intinya digosrekin dulu. Kalau belum dapet, kalau pisaunya udah tajam banget, nggak usah digrosing, taruh aja. Biasanya udah langsung dapet. Nah, taruh aja langsung dapet. Kalau pisaunya udah enak dan tajam bangetnya rata. Tapi kalau yang belum lagi, satu level di bawahnya adalah dengan digosrekin. Dan pastiin permukaan dari sininya itu nggak ada bekas ya. Contohnya kayak gini tuh. Nah, kita lukain dikit nih. Nah, kayak gini ya. Ada luka dikit. Nah, kita pakai yang belum begitu tajam. Itu begitu kena lukanya atau sedikit ini ya, bukan belum tajam sih, udah tajam sebenarnya maksudnya. Nah, ini jadi bisa jadi akan jadi batu pijakannya dia, teman-teman. Kalau belum dapat, nah seolah nggak del. Nah, itu bisa jadi menjadi batu pijakan dia untuk bisa slicing. Itu yang perlu diperhatikan, hati-hati. Tapi kalau udah tajam mah pisaunya tajam aja teman-teman, bisa kena terus sih, nggak ada masalah untuk pisau dari trik dari tes kertas gulung itu. Oke, demikian sharingnya, semoga bisa diambil manfaatnya buat teman-teman yang lagi proses belajar mengasah pisau. Kini adalah tujuan kita melakukan beberapa tipe slicing kertas itu sama ya, untuk melihat seberapa tajamkah level pisau kita dan seberapa sudah mahir kita dalam mengasah pisau untuk melihat ketajaman dari pisau tersebut. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya, mohon dikoreksi, kasih komen, kita bisa berdiskusi. Tapi ini pendapat saya pribadi, bisa jadi salah, disclaimer dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.